Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Permata Permadani dengan NIM 147221104 dari kelas THPE. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari tugas gizi IKANI dengan jurnal yang saya kutip berjudul Analisis Perbandingan Proses Pengolahan Ikan Lele terhadap kadar nutrisinya. Nah, latar belakang dari jurnal yang saya kutip yaitu ikan dapat diolah dengan berbagai macam teknik memasak, di antaranya dapat digoreng, direbus, dan juga dipanggang. Proses pemasakan ini dapat menimbulkan perubahan dari komponen daging ikan yang awalnya baik menjadi segi tekstur dan juga kandungan kimiawinya bisa mengakibatkan perubahan. Proses pengolahan daging berpengaruh sangat nyata pada kadar protein. Sementara itu, kandungan air, abu, lemak, dan juga protein pada ikan lele dumbo yang diolah dengan pengasapan ini dapat mengalami perubahan setelah disimpan selama 40 hari. Untuk dapat mengetahui proses pengolahan bahan makanan terhadap kandungan nutrisi ikan lele, maka peneliti tertarik untuk melakukan riset mengenai analisis perbandingan proses pengolahan ikan lele terhadap kadar nutrisinya. Untuk yang berikutnya, di sini ada metode. Metode yang digunakan yaitu ada tiga. Yang pertama ada kadar abu total atau dry icing. Yang kedua ada kadar air total atau termografimetri. Dan yang ketiga ada kadar protein menggunakan metode Lawrie-Volin. Pada kadar abu total, sampel sebanyak 2 gram ditimbang. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanur yang bersuhu 650 derajat Celcius hingga pengabuan sempurna. Kemudian sampel didinginkan di dalam desikator kurang lebih 30 menit lalu ditimbang sampai memperoleh berat yang konstan. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada kadar air total atau termografimetri. Sampel sebanyak 2 gram ditimbang kemudian dikeringkan dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius sehingga seluruh air menguap dalam waktu 6 jam. Sampel lalu didinginkan dan dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit, setelah itu ditimbang sampai didapatkan berat konstan. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu kadar protein atau Lawrie-Volin, sebanyak 0,25 gram sampel dilarutkan menggunakan Aquades, 1 mili cuplikan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 1 mili, ditambahkan 3 mili lagi reagen E, lalu dikocok secepatnya agar homogen, lalu diinkubasi pada temperatur ruang selama 45 menit. Berikut ini adalah hasil dari kadar air, di mana berdasarkan hasil yang diperoleh, kadar air dari sampel yang diuji menunjukkan terjadinya penurunan kadar air setelah ikan lele diolah, baik itu dikukus maupun digoreng. Kadar air paling tinggi ada pada sampel LS, yaitu 69,64% sampel. Sedangkan sampel LK sebesar 69,48%, sementara sampel LG adalah sebesar 0,16%. Penurunan kadar air yang besar itu terjadi pada ikan lele yang digoreng, yaitu sebesar 32,64%. Hal tersebut disebabkan karena suhu pengukusan adalah 90-100 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ada kadar abu. Dapat dilihat pada gambar 3, proses pemasakan pada ikan lele menyebabkan terjadinya perbedaan kadar abu. Kadar abu tertinggi terdapat pada sampel LG atau lele goreng sebesar 2,58%. Sampel LK sebesar 1,80%, sedangkan sampel LS merupakan yang terendah yaitu sebesar 1,18%. Pada proses pengukusan, peningkatan kadar abu tidak banyak, yaitu hanya sebesar 0,62%. Selanjutnya yaitu ada di kadar protein. Penurunan kandungan protein pada ikan yang dimasak terjadi karena suhu yang tinggi pada proses pemasakan. Protein akan mengalami kerusakan pada suhu tinggi. Semakin tinggi temperatur yang dipakai akan berakibat pada penurunan kandungan protein pada ikan. Nah, akibatnya protein akan kehilangan struktur tersier dan struktur sekundernya. Pada gambar 6 ini dapat terlihat protein terdenaturasi. Ilustrasi denaturasi protein akibat pemanasan dapat dilihat pada gambar 6. Pada awalnya berada dalam bentuk aslinya atau natif dalam konfirmasi terlipat atau folding yang merupakan bentuk paling stabil secara termodinamika. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada pembahasan. Kadar air adalah karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan karena air akan mempengaruhi tekstur penampakan dan juga cita rasa makanan.
Kadar air akan mempengaruhi kesegaran dan juga kewetan makanan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikan yang diolah dapat dengan cara digoreng memiliki tingkat keawetan yang paling tinggi. Pada kadar abu, pada ikan lele yang digoreng terjadi karena minyak goreng yang dipakai merupakan minyak goreng yang telah difortifikasi dengan mineral. Nah, tujuan dari dilakukannya fortifikasi ini sendiri adalah untuk meningkatkan gizi pada bahan pangan. Pada penurunan kadar protein, ikan yang dimasak terjadi karena suhu yang tinggi pada proses pemasakan. Protein akan mengalami kerusakan pada suhu tinggi. Semakin tinggi temperatur yang dipakai, maka akan berakibat pada penurunan kandungan protein ikan yang semakin berkurang. Akibatnya akan terjadi denaturasi protein. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.